Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Septiani Dara, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, program studi PGSD semester 5. Nah, di sini saya akan melakukan satu kegiatan pembelajaran pada anak kelas 3 SD dengan tema 5 cuaca dan subtema 1 keadaan cuaca pada pembelajaran yang pertama. Oke, langsung saja. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan kalau semuanya baik. Nah, di sini ada yang tidak turun? Oke, bagus ya. Semuanya turun. Nah, Ibu harap besok dan seterusnya kalian turun sama seperti sekarang ini. Oke. Nah, sekarang siapa yang datangnya paling awal atau yang paling pagi ke sekolah? Ya, Iwit. Nah, karena Iwit datangnya paling awal, sekarang Iwit pimpin doa untuk kita. Terima kasih Iwit. Nah, anak-anak, kalian harus bisa mencontohi seperti Iwit ya, karena datangnya selalu awal atau selalu pagi ya. Nah, sekarang sebelum ke pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Desi, ada ya. Mesya, ada. Jenny, ada. Iwit, ada ya. Semuanya hadir ya. Oke. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan materi kita pada hari ini. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang cuaca ya. Nah, Ibu harap setelah kalian belajar mengenai tentang cuaca, kalian dapat menyebutkan keadaan cuaca. Selanjutnya kemudian mengidentifikasikan cuaca, simbol-simbol cuaca dan pengaruh cuaca pada kehidupan manusia. Oke, semuanya sudah siap untuk belajar cuaca hari ini? Oke, sudah siap ya. Nah, sekarang Ibu minta kalian buka buku paket kalian. Nah, buka buku paketnya masing-masing ya. Nah, kalian buka pada halaman 1. Sudah dapat semua? Oke. Nah, sekarang Ibu minta kalian baca di bagian subtema 1 keadaan cuaca. Nah, kalian baca terlebih dahulu. Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian membaca. Oke, sudah semua? Nah, sekarang Ibu minta kalian tengok keluar jendela. Semuanya tengok keluar jendela. Bagi yang di belakang yang gak kelihatan, boleh mendekati jendela ya. Ibu kasih waktu 10 detik untuk kalian mengamati di luar jendela. Oke, sudah semua? Oke, nah Ibu mau nanya, apa yang kalian lihat tadi di luar jendela? Ya, ada yang bilang melihat pepohonan. Terus apa lagi? Burung-burung berterbangan. Oke, terus apa lagi? Matahari. Oke, nah sekarang kalau kita lihat cuaca pagi hari ini itu seperti apa anak-anak? Cerah ya. Nah, anak-anak itulah yang dinamakan dengan cuaca. Nah, di sini ada yang tahu apa itu cuaca? Oke, masih belum ada yang tahu ya. Nah, anak-anak, jadi cuaca itu adalah keadaan suatu tempat pada waktu tertentu ya. Nah, sekarang coba perhatikan lagi ke depan semua. Nah, kemarin sore cuacanya di luar itu seperti apa? Ya, ada yang bilang mendung. Oke. Terus kalau malam harinya? Hujan lebat ya. Terus kalau pagi hari ini? Cerah. Nah, anak-anak, jadi pada kesimpulannya cuaca itu dapat berubah ya. Kadang paginya itu cuacanya cerah, siangnya hujan. Terus kalau sorenya berawan, itu dia yang dinamakan dengan cuaca. Nah, anak-anak, sampai sini paham ya tentang cuaca?
Iya, sudah paham. Nah, sekarang ibu punya sesuatu. Nah, siapa yang bisa jawab, acungkan tangannya ke atas ya. Oke, siap semua? Cuaca. Apa ini? Ayo, siapa yang tahu? Iya, Ibit. Mendung, betul? Betul. Nah, kalau cuacanya mendung, ciri-ciri awannya berwarna seperti apa anak-anak? Hitam kelabu atau abu ya. Nah, kalau cuaca mendung itu tidak lama akan turun hujan ya. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Ibit. Nah, siap-siap ya semua. Cuaca. Apa ini? Ada yang tahu? Iya, Desi. Cerah. Betul? Betul. Kenapa dikatakan cerah? Karena mataharinya terang benderang ya. Nah, kalau cuacanya cerah, biasanya manusia itu pada ngapain? Iya, bekerja di luar ruangan ya. Terus kalau ibu-ibu biasanya pada ngapain kalau cuacanya cerah? Ada yang menjemur pakaian. Terus apa lagi? Menjemur ikan asin. Terus apa lagi? Dan menjemur kerupuk. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Desi. Nah, gambar berikutnya. Siap-siap ya. Cuaca. Apa ini? Ayo, siapa yang tahu? Ya, Jenny. Berawan. Betul? Betul. Kenapa dikatakan berawan? Karena mataharinya tertutup oleh awan putih ya, maka disebut juga dengan cuaca berawan. Nah, kalau cuaca berawan itu suasananya seperti apa? Suasananya sejuk ya, atau cuacanya tidak terlalu cerah. Nah, terus kalau biasanya cuaca berawan kita bisa bermain di lapangan ya, karena apa tadi? Cuacanya tidak terlalu cerah. Ya, tepuk tangan untuk sini. Nah, yang terakhir, cuaca. Apa ini? Ya, Ibit lagi. Apa Ibit? Hujan. Betul? Betul ya. Nah, kenapa dikatakan cuaca hujan? Karena airnya turun dari awan. Oke. Terus kalau cuaca hujan, ciri-ciri awannya berwarna apa? Berwarna hitam ya. Nah, kalau cuacanya hujan, biasanya manusianya pada di mana? Di dalam rumah atau di dalam ruangan. Oke, bagus. Nah, anak-anak, jadi dapat kita simpulkan bahwa cuaca itu ada 4. Yang pertama apa tadi? Mendung, cerah, berawan dan hujan ya. Nah, itulah yang dinamakan dengan cuaca. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu lanjut ya. Oke. Action. Nah, anak-anak, coba perhatikan lagi ke depan semua. Di sini ada pengaruh cuaca dalam kehidupan manusia ya. Nah, anak-anak, jadi cuaca itu dapat berpengaruh pada kehidupan manusia atau aktivitas yang dilakukan oleh manusia sehari-hari. Oke, sekarang kita lihat ya. Di sini ada cuaca cerah. Nah, di sini ada gambar orang sedang menjemur pakaian. Nah, kira-kira selain menjemur pakaian, aktivitas apa yang bisa kita lakukan dalam cuaca cerah? Ada yang tahu? Nah, jadi aktivitas yang bisa kita lakukan itu apa tadi yang sudah Ibu bilang? Kita bisa menjemur pakaian ya.
kita bisa menjemur ikan asin, kita bisa menjemur pakaian ya, kita bisa menjemur kerupuk, terus kita bisa menjemur ikan asin. Nah, selain itu kita juga bisa beraktivitas di luar. Nah, seperti ke pasar, sepasar kita bisa memancing ya. Nah, di sungai. Nah, itulah aktivitas yang bisa kita lakukan di cuaca cerah. Oke, selanjutnya ada cuaca mendung. Nah, di sini ada gambar orang sedang bermain layang-layang. Nah, anak-anak, sebaiknya kalau cuacanya mendung kita jangan keluar rumah ya, karena tidak lama lagi nantinya akan turun hujan ya. Nah, jadi sebaiknya kita di dalam rumah. Oke, terus ada cuaca berawan. Di sini ada gambar orang sedang bermain di bawah pohon. Nah, kira-kira aktivitas apa yang bisa kita lakukan kalau di cuaca berawan? Ayo, siapa yang tahu? Ya, kita bisa bermain. Terus kita bisa membersihkan halaman rumah. Terus kita bisa berkebun ya, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, itulah yang bisa kita lakukan di cuaca berawan. Oke, selanjutnya ada cuaca hujan. Di sini ada gambar orang sedang mengangkat kain jemuran. Nah, anak-anak, kalau cuacanya hujan, aktivitas yang bisa kita lakukan adalah mengangkat kain jemuran ya. Selain itu apa lagi? Kita bisa belajar, kita bisa membaca buku dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, inilah suatu aktivitas yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, Iwit. Nah, kalau cuaca mendung, apakah kita bisa bermain di depan rumah? Tentunya bisa ya, asalkan jangan jauh dari rumah ya. Kita juga bisa bermain di dalam rumah. Nah, seperti itu ya. Nah, terus siapa lagi yang ingin bertanya? Oke, Jenny. Kalau cuaca hujan, apakah kita bisa bermain? Tentunya tidak bisa ya. Kalau cuacanya hujan, sebaiknya kita di dalam rumah ya. Kalau kita bermain di luar rumah, maka kita nantinya akan sakit ya. Nah, seperti itu. Terus ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, sekarang Ibu mau bertanya. Di dalam pembelajaran pertama tadi, cuaca kita ada berapa? Ayo, siapa yang masih ingat? Ada 4. Yang pertama apa? Mendung, cerah, berawan, dan hujan. Oke, bagus. Nah, terus kalau aktivitas apa yang bisa kita lakukan kalau cuacanya cerah? Ayo, siapa yang masih ingat? Iya, kita bisa bermain, kita bisa menjemur pakaian, kita juga bisa memancing dan lain sebagainya. Oke, bagus. Nah, anak-anak, Ibu lihat kalian semua sudah paham mengenai tentang cuaca. Terus, apabila tidak ada yang ditanyakan lagi, Ibu cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Nah, di sini siapa yang mau pimpin doa untuk kita?
Ya, Jenny. Oke. Nah, terima kasih Jenny. Nah, anak-anak sekalian, sampai sinilah pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat ya, jangan lupa malam nanti belajar ya, jangan hanya bermain saja. Oke. Ibu mohon maaf dalam pembelajaran tadi ada kata yang kurang jelas. Ibu minta maaf ya. Nah, Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih.